Oke guys, kali ini gue mau ngevlog ya kan, ini pakai handphone Samsung S22. Nah, ini ya kita nanti bakalan upload. Kayaknya gue juga bakalan bahas kayak rekomendasi buat handphone ya kan, buat ngevlog gitu loh ya kan. Ini ya berhubung ini HP pribadi gua ya kan, ini gue coba mau nge-record atau nge-vlog pakai handphone ini. Nah, ini gimana nih hasilnya. Kalau ngomongin soal bagus-bagusnya memang bagus karena kan ini seri S ya, jadi dari segi performa terus tambah kayak kameranya itu gua akuin sih job ya. Nah terus juga yang gua suka dari si S22 ini, kameranya ya sudah ada yang namanya OIS, Objective Image Stabilization. Nah itu fungsinya ketika kita record ya kan atau video, nah itu hasilnya gak goyang meskipun ya kayak gini nih, gue sambil naik motor sambil gerak lari-lari sambil video. Nah itu fungsi dari OIS atau OIS. Terus ditambah juga ini dia punya prosesor yang benar-benar kuat ya. Performanya juga kalau buat main game atau ya itu lebih cepat pastinya kan. Ini udah pakai chipsetnya atau prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Nah, bilang ini prosesor terkuat atau terkencang di tahun 2020 kemarin. Nah, tapi sudah digantikan sama Snapdragon 8 Gen 2. Nah, itu untuk tahun ini 2023. Nah, tapi minusnya si 8 Gen 1 ini kalau buat main game ya kan, dalam durasi ya kurang lebihnya 1 jam lebih, kalian pasti bakalan nemuin frame drop ketika si handphonenya ini atau si prosesor ini ya kan itu udah panas. Banyak kalau misalkan kita main game terus mungkin contohnya kayak di PUBG ya, kita turun di mana lah, misalkan di tempat rame ya kan, banyak player lain, itu pasti bakalan berasa banget frame dropnya. Terus juga kalau lu one by one, padahal kita yang lihat dulu nih, kita yang mati duluan. Nah itu yang sering gue alamin ketika gue main game ya kan, di handphone ini gitu loh. Ini gue bukan endorse ya guys ya kan, gue juga pun gue pribadi bukan promotor Samsung atau karyawan Samsung ya kan. Ini yang gue rasain ya kan, yang gue alami juga gitu kan selama gue pakai handphone ini gitu. Gue pribadi, gue karyawan Oppo bro ya kan, ya bukannya gue nggak menghargain brand gue, tapi gue next juga bakalan gue bikin ini kan mau gue jual nih, gue dapet apa itu diskon ya kan dari perusahaan gue, dari Oppo, mungkin di produk terbarunya di Reno 10 series. Nah disitu juga mantep sih. Nah kenapa gue berani ngambil ya, karena mungkin untuk chipsetnya ada sedikit peningkatan nih. Kalau di S22 yang gue pakai ini ya kan, itu dia pakainya chipset Snapdragon 8 Gen 1. Nah tapi kalau di Reno 10 Pro Plus ya itu dia menggunakan chipsetnya Snapdragon 8 Plus Gen
ribuan. Jadi ya kan, nah yang gua baca atau yang gua ulik nih ya kan tentang Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang ada plusnya, untuk masalah performa dia lebih stabil katanya ya kan. Nah, terus ditambah gak terlalu panas ketika kita buat main game dalam kurun waktu atau durasi ya kan 2 jam lebih, katanya sih lebih stabil, nggak terlalu panas kayak 8 Gen 1 sebelumnya. Nah makanya gue berani ngambil Reno 10 Pro Plus. Nah itu, tapi untuk saat ini sih apa namanya, gue belum terima handphonenya ya, karena dari perusahaan sendiri belum dibagiin. Nah kemarin yang plotter pertama ya kan itu di yang Reno 10 5G dulu ya kan yang turun. Nah untuk yang plotter kedua nggak mungkin next yaitu bakalan nyusul HP gua gitu. Nah mungkin next di konten gue berikutnya gue bakalan ngevlog sambil ya pakai itu Reno 10 Pro Plus 5G. Nah ntar gampang deh ya kan gimana nanti hasilnya. Nah kita bakalan compare ya kan ke stabilnya gitu, stabil mana nih antara S22 atau enggak Reno 10 Pro Plus. Nah sebenarnya juga untuk apa namanya Reno 10 series ya kan dibagi atau ada 3 varian nih guys. Yang pertama Reno 10 5G, untuk harganya sendiri di 599. Untuk Reno 10 Pro 5G itu di harga 799. Nah untuk yang Pro Plus 5G yang tadi gue bilang, nah itu harganya di 1099 atau mungkin dikenal 11 jutaan aja. Nah untuk 3 varian ini ya kan, atau di Reno 10 series ini ya kan, itu untuk chipsetnya berbeda ya guys. Yang Reno 10 5G itu yang biasa mungkin ya, itu pakainya chipset atau prosesor Dimensity 7050. Nah kalau yang di Reno 10 Pro 5G itu menggunakan prosesor Snapdragon 778 5G. Nah untuk yang di Reno 10 Pro Plus 5G, nah itu menggunakan chipset atau prosesor Snapdragon 8 Plus Gen 1. Nah itu, jadi di ketiga varian ini untuk chipsetnya itu berbeda ya guys. Jadi jangan sampai kalian pilih ya, kalau ngomongin soal kayak buat jangka panjang lebih baik kalian ngambil yang Reno 10 Pro Plus 5G nya kalau untuk jangka panjang ya. Tapi kalau kalian nyari harga 6 jutaan ya kalian pilih yang Reno 10 5G nya aja ya kan. Untuk Dimensity 7050 juga bisa dibilang itu udah lumayan powerful juga sih ya, tapi di range harga 6 juta ya 7050 udah mantap sih. Nah, kemarin saya juga sedikit review ya kan, mungkin saya juga googling atau searching Dimensity 7050 itu nggak terlalu panas dan itu pun juga stabil kan gitu. Jadi sesuai kantong kalian aja. Kalau kalian mungkin apa namanya nyari chipset Snapdragon ya kan, ya pilih yang Reno 10 Pro 5G nya, karena kan dia udah pakai Snapdragon 78 5G. Itu juga udah kenceng. Lagi kalau kalian kayak buat main game Mobile Legend, itu bener-bener udah mantep banget ya kan, udah rata kanan, FPS nya juga pasti lebih stabil juga. Nah itu doang sih yang gua tahu ya. Tapi ingat, ini gua bukan endorse ya guys. Nah hal yang nggak suka, nah ini gue next S22 ya, dia nggak bisa dibilang yang gue yang nggak suka dari si S22 ini. Yang pertama baterai sih guys. Ya kenapa ya, ini boros banget. Kapasitasnya dia 3700 ya kan, gue sehari bisa ngecas 3 hari, udah kayak berasa minum obat guys, sehari 3 kali. Nah terus apa namanya, layarnya sih memang memanjakan mata
bikin baterai boros banget. Guys, kayaknya gue harus sambil dulu bentar ya. Itu videonya gue jeda dulu nanti. Oke, ini videonya gue jeda dulu ya guys.